Halo Ninjateers, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Redmi 15. HP 2 jutaan baru yang baterainya gede banget, 7000 mAh. Ya, saya ngerasa tahun ini kita bakal mulai comeback ke masa-masa yang menarik lagi ya di dunia per-HP-an. Setelah beberapa tahun kemarin tuh rasanya boring banget. Ya, tahun ini kita bakal ngelihat sesuatu yang baru yang setahu saya sih belum pernah ada sebelumnya. Tahun ini, baterai 7000 mAh bakal jadi standar. Ini kayak baterai 5000 mAh sih pas dulu ya, yang pernah jadi standar baterai banyak HP. Tapi apakah baterai 7000 mAh ini awetnya benar-benar berasa? Yuk kita bahas. Saya udah kepikiran banyak hal sih, pas tahu jualan utama HP ini memang tentang baterai yang super duper badak, 7000 mAh. Agak ke-challenge juga sih gimana caranya ngabisin baterai HP ini tuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan beneran, part ngabisin baterai ini tuh memang lumayan naikin kesabaran saya ya, buat nungguin HP-nya tuh bener-bener sampai lowbat. Jadi saya ceritain kronologisnya gimana caranya saya ngabisin baterai HP ini ya. Waktu itu hari Minggu, saya cabut colokan jam 7 pagi karena nggak kerja juga kan, ya nyantai rebahan. Ya udah saya pakai buat maraton streaming 2 jam nonstop tuh. Saya fokus buat nonton aja. Itu dari posisi 100% cuma turun 3% doang. Kelar dipakai nonton, saya punya saudara yang memang tiap weekend dia tuh jualan di TikTok ya, live gitu. Wah, pas banget nih. Saya kayaknya pengen banget ngetes baterai HP ini dipakai buat live TikTok. Jadi saya pinjemin HP-nya ke saudara ya, dipakai sejam live dan baterainya tuh cuma turun sekitar 8%. Ya, live kan itu butuh banyak energi ya. Butuh internet, terus tentu layarnya juga nyala terus, aktivitasnya, notifikasinya juga jalan ya. Dan menurut saya sih 8% 1 jam itu benar-benar badak ya, karena kalau kita pakai HP lain dengan baterai yang normal itu bisa tembus belasan persen sih konsumsi baterainya. Lanjut, habis itu saya pakai buat push rank Mobile Legends ya, 1 jam nonstop itu turunnya sekitar 12%. Memang kalau untuk main game ini konsumsi baterainya lebih kelihatan deres ya daripada pas dipakai nonton atau dipakai buat live TikTok gitu. Terus sorenya saya bawa HP ini jalan-jalan, naik mobil, saya jadiin kayak head unit juga sih karena lumayan gede ya. Saya jadiin head unit kecil-kecilan di mobil, buka Google Maps, 1 jam dipakai navigasi, baterainya turun sekitar 6%. Dan sampai mau tidur ya, saya cek baterainya itu masih kesisa 60% lebih. Bahkan yang paling ekstrim tuh pas posisi baterai HP-nya 2%, ini masih saya paksain buat WhatsApp call dengan durasi sekitar hampir 1 jam. Dan HP-nya ini masih nyala loh. Jadi nggak otomatis mati atau udah 0%, enggak. Dia tetap masih nyisa 1% dan masih nyala. Ya kurang lebih itu beberapa contoh atau case-case versi saya ya, dimana saya pakai konsumsi baterainya lumayan ekstrim, tapi di sini saya pengen negesin dengan penggunaan yang cukup normal ya, kayak orang biasa aja gitu. Menurut saya sih sekali ngecas baterai HP ini bisa tahan 2 hari, bukan mitos sih. Ya saking gedenya nih baterai, kita juga bisa jadiin HP ini tuh sebagai power bank dadakan. Jadi HP ini tuh punya fitur yang namanya reverse charging ya, yang mana memungkinkan HP ini buat sharing power ke gadget lain yang udah keburu lowbat. Jadi ya cara pakainya gampang banget, tinggal siapin aja kabel USB C ke C ya, terus ya udah kita saling colok aja antar HP kayak lagi pakai power bank. Dan speednya juga lumayan kenceng ya untuk ukuran reverse charging ya, ini bisa sampai 18 watt. Ya lumayan sih speed segini buat ngecas darurat ya HP-HP atau gadget lain di saat susah colokan atau nggak standby bawa power bank. Nah pertanyaannya, baterai segede ini ngecasnya seberapa lama sih? Jadi Redmi 15 ini tuh udah dikasih charger bawaan ya, 33 watt. Ini saya pakai ngecas setengah jam sambil saya tinggal beli lunch di luar ya. Balik-balik ke rumah, ini baterainya udah keisi sekitar 55%. Nah, ditinggal sejam ngecas, itu udah keisi sekitar 70%. Tadinya tuh saya mikir ya, wah ini bakal nunggu sekitar 2 jam tuh, sampai baterainya 100% alias full. Tapi ternyata prediksi saya salah total pak. Jadi sampai benar-benar penuh ya 100%, ini cuma kurang lebih sekitar 1,5 jam. Ya untuk ukuran baterai 7000 mAh, ini hitungannya ngebut banget sih. Ya nggak cuma mikirin gedein kapasitasnya doang, baterai 7000 mAh di sini juga didesain buat pemakaian jangka panjang. Normalnya kan baterai HP itu punya masa pakai sekitar 500 siklus charging ya, sebelum performanya tuh udah mulai turun signifikan.
Nah, di sini menariknya. Redmi janjiin baterai Redmi 15 ini tuh punya masa pakai sekitar 1600 siklus charging. Dan performanya tuh masih bisa dijaga di atas 80% setelah itu. Nah, biar ada gambaran, kita coba simulasiin aja ya. Kita tanya aja ke Gemini, tinggal tekan tombol power di HP-nya, terus kita simulasi ini. Biar kelihatan nih, siklus 1600 charging ini kira-kira bisa ngegambarin baterai HP ini tuh bisa tahan sampai berapa tahun. Nah, dengan simulasi HP ini katanya bisa tahan 2 hari dalam sekali ngecas. Kita coba cocokin ya. 2 hari sekali ngecas dengan 1600 siklus charging. Itu ketemu sekitar 3200 hari. Nah, 3200 hari ini kita coba bagi nih. Setahun kan ada 365 hari ya. Kita coba bagi dan ketemu itu angkanya sekitar 8 tahunan lah, 8,7. Artinya, baterai HP ini tuh bisa atau cukup durable untuk dipakai sampai 8 tahun ke depan. Tapi ini tuh estimasi yang paling ideal ya. Karena umur baterai itu dipengaruhi sama banyak faktor. Kayak suhu panas, kebiasaan penggunaan, atau hal-hal lain yang mungkin memicu umur baterainya tuh jadi pendek. Ya contoh paling gampangnya kalau kita sering ngecas HP-nya sambil dipakai buat live TikTok atau buat main Roblox berjam-jam. Nah, itu tentu bisa bikin umur baterainya juga cepat jebol. Untuk ukuran HP dengan baterai 7000 mAh, tongkrongan Redmi 15 ini menurut saya lumayan jujur ya. Ini gedenya tuh dapet banget. Saya paham sih kalau ada HP yang baterainya jumbo tapi bodinya tuh bisa di-press lebih kecil, itu tentu bagus banget. Saya setuju. HP ini juga udah pakai teknologi silikon karbon di baterai 7000 mAh-nya, yang tuh bikin tebalnya juga lebih efisien tanpa boros tempat. Tapi yang perlu diingat, Redmi 15 ini juga pengen ngejar porsi layar yang lebih gede ya, lebih lebar. Yang tentu mau nggak mau juga bikin bodinya ikut ngelebar kayak layarnya. Terus gede di sini juga masih diimbangin sama feel genggam yang menurut saya sih masih cukup enak ya. Ini bagian belakangnya tuh dibikin ngedove, terus desain quad curve-nya tuh yang ngelengkung di tiap sisi juga bikin gripnya juga berasa lebih solid. Terus dibawa sambil jalan-jalan juga mestinya masih aman ya, karena HP-nya udah ngantongin sertifikasi IP64 yang levelnya tuh udah tahan sama percikan air atau ketumpahan air. Dan nggak cuma itu doang, layar HP ini juga udah punya teknologi Wet Touch Display 2.0 ya, yang mana kita masih bisa ngetik normal nih pas tangan kita tuh lagi basah. Terus pas saya cek slot SIM-nya, di sini saya auto senyum karena di sini tuh masih ada slot micro SD. Sebuah slot yang udah makin langka ya di HP-HP zaman sekarang. Ya meskipun yang saya pakai ini 256GB dan menurut saya sih udah cukup aman, tapi kalau untuk pemakaian beberapa tahun ke depan rasanya slot micro SD ini bakal cukup membantu ya buat ngasih tambahan memori di HP kita. Dan slot micro SD ini bisa nampung micro SD itu sampai 2 tera. Dan fitur-fitur esensial Redmi lain juga masih konsisten ada di HP ini. Sebut aja Ear Blaster ya, yang mana bisa jadiin HP ini sebagai remote dadakan. Terus masih ada NFC juga ya buat cek atau top up saldo e-money. Dan HP ini juga masih punya sensor seri jari yang udah nyatu sama tombol powernya. Ya dengan layar segede ini emang HP ini enaknya buat maraton drakoran aja ya di dalam rumah sambil rebahan. Atau ditaruh di holder HP dan kita OTW mode nonton gitu. Untuk layarnya juga tipikal yang cukup ngejreng ya vibes-nya, kayak saturasinya tuh agak dinaikin tipis-tipis. Nah saking ngejrengnya, saya tuh sampai nggak ngeh kalau panel layar yang dipakai ini tuh bukan AMOLED. Tapi ini masih pakai IPS LCD. Ya memang warna-warna gelap kayak warna hitam itu dia karakternya nggak sepekat AMOLED. Tapi kalau untuk pemakaian jangka panjang, terutama yang emang hobi ya ngabisin screen time di layar, menurut saya sih layar IPS itu masih cukup durable ya dibanding AMOLED. Yang memang layar AMOLED itu punya isu-isu kayak burn in ketika dipakai untuk screen time yang lumayan tinggi. Cuma saya agak kaget aja ya pas ngeliat settingan refresh rate HP ini yang bisa sampai 144 Hz. Ya buat saya sih 120 Hz aja tuh udah kelewat smooth ya. Ini saya pakai buat scroll berita di browser, terus mantengin timeline di X atau di thread, sampai dipakai buat nonton. Ini juga refresh rate-nya hitungannya dinamis ya. Artinya dia nggak cuma manteng yang tinggi doang, bisa turun sampai 48 atau 60 Hz. Cuma ya saya ubek-ubek belum nemu 144 Hz-nya tuh aktif di mana. Sampai saya nggak sengaja ngebuka aplikasi SMS ya. Kalau di sini tuh namanya aplikasi apa sih Tam? Message ya. Ya aplikasi message saya buka tuh. Dan ternyata di aplikasi message itu 144 Hz-nya aktif. Jujur sih, saya sampai detik ini tuh belum paham kenapa Redmi nyalain 144 Hz di aplikasi message.
Tapi tentu aja ya, HP ini tuh nggak cuma perform di layar gede dan baterai yang jumbo doang. Kamera HP ini masih cukup oke sih buat dipakai konten tipis-tipis. Cuma ya jangan kegocek ya sama jumlah kameranya, karena yang bisa dipakai itu memang cuma ada satu. Di kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel. Ya selama dipakai di luar ruangan dan cahaya materi yang cukup, warna dan detailnya juga lumayan ya. Ini tipikal gonjreng khas HP Redmi 2 jutaan. Penting banget sih buat nyalain auto HDR di kameranya biar hasilnya tuh bisa lebih bagus. So far dynamic range-nya juga masih oke ya buat backlight yang nggak terlalu parah. Paling catatan aja sih, kalau pengen ngambil foto langit, mending turunin aja exposure-nya tipis-tipis. Ini biar warnanya nggak auto putih ya, yang malah ngilangin detail kecil di sekitarnya. Nah, kalau buat hunting foto malam, saran saya langsung aja pakai night mode. Foto di sini lebih clear, warnanya juga kelihatan agak dinaikin, tapi emang masih ada sedikit noise kalau kondisinya tuh terlalu gelap. Butuh tangannya nggak tremor juga ya buat dapetin hasil yang oke di mode malam ini. Karena ya processingnya tuh lumayan lama ya, dan kamera HP ini emang nggak punya stabilisasi macam OIS. Nah ini nih enaknya pakai HP yang baterainya super duper badak kayak Redmi 15. Ini saya sisain 5% doang ya, tapi saya masih bisa bolak-balik merekam video. Nah ini salah satu contoh kamera depannya ya, Full HD 30 fps. Saya pakai sambil jalan. Kita arahin ke arah langit kali ya. Masih kelihatan sih warna-warna biru langit di belakang sana. Gedung juga masih kelihatan, nggak yang putih semua. Kalau mikrofon gimana nih? Suara saya udah cukup jelas kedengaran atau masih berasa kresek-kresek nih? Coba komen di bawah. Nah ini skill kamera belakangnya kalau dipakai buat konten sebenarnya masih mirip-mirip ya dengan kamera depannya tadi ya. Resolusi Full HD 30 fps dan kurang lebih kayak gini kalau dibawa sambil jalan. Sekarang kita tes autofokusnya kali ya. Set. Set. Gimana? Bisa coba dinilai sendiri ya autofokus dari Redmi 15. Udah baterainya tipe yang susah habis kayak gini, ditambah lagi mesinnya yang juga tipikal pengiritan. Ya, HP ini pakai Snapdragon 685. Ini memang chipset yang lawas dan emang gak didesain buat lari kencang. Tapi karena ditanemin sama skin HyperOS 2 dan Android 15 yang emang kelewat smooth ya, sebenarnya performa HP ini tuh nggak yang gimana banget gitu. Dipakai buka tutup aplikasi tuh masih cukup lancar. Terus dipakai multitasking, beberapa aplikasi kita jalan berbarengan juga RAM 8 GB-nya masih enak-enak aja sih ya. Nggak ada yang sampai nge-lag banget atau sampai bikin restart gitu. Ya kalaupun dipakai buat main game kayak Push Rank Mobile Legends juga masih cukup ngangkat ya. Ini bahkan settingannya bisa kebuka sampai 90 fps. Cuma kalau pengen ngejar stabil dan mau dipakai boost rank untuk waktu yang agak lama ya, kayak misalnya 2-3 match nonstop ya, saran saya sih mending stay aja di settingan 60 fps karena di sini relatif lebih stabil dan gak segonjang-ganjing pas kita main di settingan 90 fps. Ya Redmi 15 ini garasinya 15 bulan, udah jalan pakai HyperOS 2 di atas Android 15 dan dijanjiin Redmi bakal dapat update itu 2 kali upgrade Android gede ya. Dan surprisingly, fitur-fiturnya masih cukup lengkap untuk ukuran HP Redmi 2 jutaan. Terus ada juga fitur interconnectivity yang bikin HP-nya tuh jadi makin nyambung sama ekosistem Xiaomi. Misalkan nih, kita punya tab Redmi atau Xiaomi ya, kita pakai buat kerja. Terus tiba-tiba ada panggilan masuk di HP Redmi 15-nya yang lagi disimpan di dalam tas, agak jauh nih dari jangkauan. Kita nggak perlu ngambil HP-nya, cukup kita terima panggilan masuknya dari tablet tadi. Ya selama fitur interconnectivity keduanya tuh sama-sama aktif. Nah, fitur interconnectivity ini juga mungkin kita buat nyalin clipboard antar perangkat ya. Jadi misalkan kita pengen nge-copy file dari HP Redmi 15 ini, terus kita pengen paste di tabnya, dan nggak usah saling kirim-kiriman, tinggal copy aja kayak biasa, dan kita paste di tablet tadi. Begitu juga sebaliknya. Nah, gini nih, enaknya kalau kita punya perangkat yang satu ekosistem. Nah, HyperOS 2 di HP ini juga udah sepaket sama fitur-fitur AI-nya Google ya. Kayak contohnya tadi Gemini ya, yang bisa saya pakai buat nanya-nanya umur baterai dan caranya segampang mencet tombol power doang. Nggak cuma itu doang, kalau kita kepo nih sama apa yang kita lihat di layar, tinggal linkerin aja. Ya, Redmi 15 ini udah sepaket sama fitur Circle to Search. Yang mana fitur ini tuh dulu cuma eksklusif di HP-HP mahal doang atau flagship doang. Di sini sekarang udah bisa. Ya, sesederhana kita
kepo ya sama sepatu yang dipakai teman tanpa kita mager nanya. Udah, gak perlu nanya, kita tinggal arahin aja kamera, terus pencet tombol power dan lingkerin objeknya. Nah, nggak pakai lama, nanti bakal muncul tuh nama sepatunya dan bisa dibeli di mana. Oke, kesimpulan buat Redmi 15, HP ini jelas bukan HP gaming. Nambah 300.000 lagi, kita bisa dapetin Redmi Note 14 yang jelas prosesornya lebih ngebut. Ya, HP ini sih cocok buat kita yang kerjaan sehari-harinya tuh di jalanan, di lapangan, jarang ketemu colokan. Dan HP ini tuh bikin kita nggak perlu bawa-bawa powerbank lagi ya. Ngecas full pagi, ini HP cukup kita pakai nggak cuma sampai malam doang, tapi bahkan bisa sampai keesokan harinya baru perlu dicas lagi. Gelo sih. Oke, makasih ya udah nonton video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi, terutama buat yang masih penasaran sama Redmi 15. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.